Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Kalau yang tadi bagian yang bersambung nih, tahapan-tahapan pertumbuhan, kira-kira ciri-ciri utamanya itu detail-detailnya seperti apa, teknisnya seperti apa. Nah, itu tahap 1 sudah. Nah, sekarang kita masuk ke tahap 2, yaitu fase yang memang dia itu waktunya untuk dapetin cash gitu. Jadi lagi seneng-senengnya. Nah, jadi lagi seneng-senengnya itu ada ciri-cirinya yang khusus teman-teman di situ. Apa cirinya? Biasanya dari fase awal yang dia survival, cari makan, kemudian di fase kedua ini itu ciri-cirinya tuh wah kita lagi happy pisan. Happy banget karena tiba-tiba wah banyak yang kemudian bisa jadi ratusan persen naiknya. Cepet banget. Dari yang biasa omset puluhan bisa jadi tiba-tiba jadi cepet banget menuju ratusan. Dari yang ratusan juta per bulan bisa jadi menjadi miliaran per bulan. Cepet banget. Nah, fase ini disebut dengan fase cari duit gitu. Fase growth. Fase pertumbuhan yang sedang seger tadi itu. Nah, ini ciri-cirinya itu ya owner makin sibuk udah pasti. Kenapa? Karena yang tadinya dia tenang segala macam tiba-tiba orderan banyak segala macam. Tapi kita perlu cari apa sebenarnya. Nah, jebakannya di sini. Ketika tiba-tiba banyak duit itu ciri-cirinya ya, wah cash forward laci penuh. Ya, bawah bantal penuh gitu. Brankas kalau ada brankas penuh tuh uang semua tuh isinya biasanya gitu. Tadinya kosong gitu tiba-tiba banyak. Nah, di situ punya peluang ada di orang tertentu tuh yang bakalan bisa jadi OKB, orang kaya baru. Atau OKB ini bisa juga diterjemahkannya orang kaya bingung. Karena ujuk-ujuk banyak duit. Jadi dia bingung. Aduh duit jadi apain. Nah, godaan di saat itulah yang seringkali dia merasa sudah waktunya untuk ekspansi. Nah, ini yang hati-hati. Nah, pertama yang perlu dilakukan sama kita, teman-teman pada saat di fase cash growth ini, itu adalah mencari apa yang benar-benar menghasilkan. Kalau bisnisnya tunggal gampang, jualan produknya tunggal gampang, sudah ya jelas itu. Misalkan jualan cilok, ya udah pasti jualan cilok gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian kita punya misalkan kalau fashion ada sekian item, ada kita apalagi misalkan ya bikin fashion untuk anak, bikin fashion untuk perempuan, bikin fashion untuk laki-laki. Wah, tiba-tiba orderan banyak. Itu kan belum tentu semuanya. Bisa jadi ada yang tertentu saja yang hebat banget menghasilkan income. Atau misalkan makanan, jual makanan, toko roti, toko kue. Nah, terus wah tiba-tiba itu belum tentu dari semua jenis makanannya. Atau kemudian kita buka, wah asik nih ternyata buka warung, buka rumah makan, buka resto, kafe. Tiba-tiba wah banyak duitnya. Dari yang mana? Itu dipastikan dulu dari yang mana. Nah dari yang mana itu sudah clear bisnis, produk atau cabang yang mana itu yang kemudian itu ditelaah betul. Kemudian catat semua proses-proses mengapa itu menghasilkan segala macam, datanya dikumpulkan dengan sangat baik kalau punya niat mau disistemasi. Jadi meningkatkan bisnisnya dengan cara membuat sistemasi. Kalau enggak mah ya bebas-bebas aja. Yang penting apa? Selamat. Kok saya bilang yang penting selamat? Iya, sekarang ini kan enggak boleh merasa tenang. Karena selain Allah dan malaikat gitu ya, ada pengawasan yang juga sekarang mulai melekat. Bukan hanya pengawasan Allah dan malaikat. Pengawasan yang melekatnya apa? Pajak. Jadi jangan nyantai juga, hati-hati. Ingat ya, jangan polos-polos banget gitu ya. Kita juga mesti ngerti. Wah asik nih, di mana jualannya misalkan. Oh di marketplace, wah jebret. Tahu-tahu ada surat cinta dari kantor pajak.
Wah gitu, bingung. Kenapa? Karena ternyata kita jualan produk yang harus kena PPN. Sementara teman-teman misalkan jualan yang kena PPN tidak bayar PPN. Karena nggak ngerti, polos gitu ya, nggak niat jahat, polos. Tapi kebaca kan, data kebaca di situ ya. Atau seringkali bersyukur, cuman diumumin syukurnya. Diumumin di medsos, alhamdulillah hari ini live 1 jam tuh ya terjual 2.000 pieces. Satunya nggak nyebutin omsetnya sih, satunya 200.000. Wow, terjual 2.000 pieces, kan tinggal dikaliin aja sama orang pajak itu. Jadi wah luar biasa. Jadi bukan hanya Allah dan malaikat sekarang ini. Kantor pajak itu ada namanya AR. AR itu account representatif. AR itu penjaganya penjaganya setiap orang, setiap pengusaha, setiap orang yang berpenghasilan yang harus berkewajiban bayar pajak. Jadi jangan kemudian sembarangan juga. Nah, jor-joran itu tahu yang mana, seperti apa prosesnya ketika ada hasil yang besar-besar itu, sehingga kita bisa mengantisipasi resiko-resikonya juga, kemudian menelaah, kemudian mencatat yang bagus-bagus, yang kurang bagus diperbaiki, yang salah diperbaiki, yang jeleknya dibagusin dan seterusnya. Nah, yang kemudian ketahuan nih tidak menghasilkan malah ternyata jadi beban, ya dihilangin aja. Nggak perlu dipaksakan. Kenapa? Karena rezeki, ingat rumus rezeki itu bukan kepada produk, bukan kepada jenis bisnis. Tetapi rezeki itu kepada Allah mau ngasihnya sama siapa, lewat mana, terserah Allah aja. Maka kita mesti ikhtiar dapetinnya itu seperti apa. Nah, atau juga cara yang paling menguntungkan. Misal teman-teman tuh bisnisnya jualan something lah, produk apa. Kemudian ada live TikTok misal gitu ya. Kemudian ada lewat IG misal gitu ya. Terus ada lewat katakanlah marketplace misal. Nah, marketplace aja ada banyak. Oh, ada yang di mana lah, ini nyebut merek nggak apa-apa ya, kan saya nggak dibayar. Semua disebut, ada Tokped misalkan gitu ya, ada Shopee, terus ada Bukalapak dan segala macam lah ya. Nah, itu semua kan marketplace aja udah beda-beda. Lalu cara, lalu waktu. Nah, itu semua bagian-bagian yang kita ketika ada war income tiba-tiba meledak, itu jangan GR. Belum tentu itu dari semuanya. Kenapa? Fokus kita adalah keselamatan dan kemaslahatan yang terbaiknya dari mana. Nah, ngapain dipertahankan cara-cara yang mubazir tidak menghasilkan? Itu jebakan-jebakan dalam proses yang sedang tumbuh itu, karena duit lagi banyak, biasanya di banyak orang itu abai, nggak peduli karena dia lagi banyak duit. Jadi ketika ada bagian cara yang tidak efektif, sebenarnya dia jadi tidak peduli, tidak ya nggak aware lah dengan itu, atau mengabaikan aja. Kenapa? Ya income lagi gede-gedenya. Padahal kan sayang banget. Itu ibarat gini. Di sini menghasilkan, mestinya menghasilkan itu kapasitasnya setiap bulan bisa bersih misal 200 juta nih masuk ke kantong kita dari cara yang ini. Nah, tetapi karena ada cara yang selalu meruginya setiap kali itu 100 juta nih ruginya. Nah, jadi sebenarnya income yang masuk itu karena kita bisnisnya barengan, kita nggak tahu campur-campur, nggak jelas, pokoknya kita happy aja dan selalu masuk 100 juta, kita happy. Misalkan, wah gede lah setiap bersih yang diterima 100 juta misalkan, happy. Padahal kalau kita telaah, ternyata ada yang jadi beban, yang ngurangin isi kantong kanan. Dia nyedot aja gitu. Yang itu jadinya rugi atau bahkan beberapa dikumpulkan 100 juta rugi. Akhirnya kemaslahatan yang mestinya kita dapat 200 kepantasannya, tapi karena kita tidak peduli dengan cara-cara yang nggak benar, yang salah, jadi tinggal 100. Nah, itu hati-hati. Kemudian sering kali juga kalau misalkan cabang, franchise atau cabang itu sama. Cabang mana, franchise mana yang kemudian itu paling menghasilkan. Karena belum tentu semuanya menghasilkan. Yang kalau yang enggak, ngapain dipertahankan? Jenis bisnis juga sama, punya katakanlah 5 bisnis. Belum tentu dari semua bisnis itu bagus. Nah, maka
Karena biasanya orang punya duit itu gatel, pengen buka gitu ya. Itu telaah kalau memang kita sanggup dan niatnya bagus, ya nggak dilarang juga sih buka bisnis baru itu. Tapi telaah mana yang benar-benar menghasilkan. Kalau nggak, ya ngapain dipertahankan, tutup aja. Nah itu yang kemudian kita bisa menemukan cara di fase ini, di fase kedua ini, jangan sampai terjebak dengan apa tadi ya, karena uang lagi banyak-banyaknya akhirnya happy. Nah, lalu yang berikutnya lagi apa yang perlu kita lakukan di fase ini? Tabungin. Karena belum tentu seger itu terus-terusan. Udah banyak contohnya. Misal di fashion itu kan ada tren. Ada tren. Nah, begitu pas dapet banget dengan trennya, tiba-tiba boom. Teman-teman di fashion pasti tahu lah. Wah, gila, boom. Nah, lagi gitu, udah pengeluaran juga menyesuaikan. Wah, besar juga gitu. Padahal boom itu belum tentu seasonal. Ya bisa jadi setahun, bisa jadi 2 tahun. Bisa jadi cuma berapa bulan. Bisa jadi 3 tahun juga, tergantung boom itu. Karena lagi-lagi ya gimana Allah aja nanti ngasih izin rezekinya seperti apa. Nah, yang penting itu jangan terjebak dengan euforia karena belum tentu terus-terusan. Kita biasa dapat omset segini, tiba-tiba dapat omset segini. Terus merasa bahwa kita itu sudah pasti akan omset segini terus. Tinggal nunggu digedein lagi. Belum tentu. Belum tentu. Apalagi fase-fase tiba-tiba pandemi. Apalagi fase-fase tiba-tiba kondisi ekonomi kok lemesnya lama bertahun-tahun. Gitu. Melemah daya beli kaum menengah gitu. Anjlok bahkan. Kita nggak tahu. Nah maka antisipasi itu juga penting. Nah, atau juga untuk investasi. Investasi apa? Menguatkan sesuatu lah di bisnis utama kita. Menambah kreativitas, inovasi. Nah itu yang perlu kita atur. Nah yang ketiganya, yang ketiga lagi. Yang berikutnya deh. Nggak tahu urut aja, saya udah lupa. Nah yang berikutnya, karena buat yang niat mau mensistemasi nih teman-teman ya. Mau sistemasi. Maka dia bisa naik kelas lagi secara sistem ya. Bukan secara cuan ya, secara sistem. Ketika apa? Ketika dia berhasil melakukan delegasi, mulai mendelegasikan dan di situ ada direction. Ada direction. Mengarahkan. Jadi sudah ada beberapa pekerjaan yang mulai dia titipkan ke timnya. Nah, maka dia harus melakukan direction, pengarahan. Nah, di situ jebakannya. Di video sebelumnya sudah ada ya tentang bagaimana memilih talent dan segala macam. Terus bagaimana job desk utama itu silahkan buka lagi lah video-video sebelumnya. Nah, itu mendelegasikan itu, direction itu, di situ ada tantangan krisisnya. Tantangan krisisnya adalah krisis leadership. Jadi di situ ujian leadership kita dalam mendistribusikan dan memberikan kewenangan. Termasuk menyiapkan layer leader. Misalkan kita udah mulai ngangkat ada supervisor untuk urusan produksi misal. Ada supervisor atau manager untuk urusan sales misal. Nah maka directing kita itu, arahan-arahan kita itu diuji di aspek kepemimpinannya. Itu untuk apa? Untuk mengarah kemudian insya Allah ke yang berikutnya. Stage atau fase yang berikutnya, fase ketiga yaitu fase sistem. Nah tapi di fase kedua ini itu biasanya seru dan nggak banyak juga orang yang istilahnya pengen lanjutin ke sistem. Dan nggak harus juga. Kenapa? Karena duitnya juga banyak biasanya di sini. Bisa jadi miliuner segala macam. Oh banyaklah teman-teman pengusaha yang sederhana bisnis tapi sudah di fase ini duitnya banyak, kaya raya luar biasa. Tapi dia nggak mau dibuat secara sistem, dibikin korporasi. Salah, enggak. Jadi membuat fase korporasi itu biasanya di fase ketiga, fase sistem, itu untuk mereka yang memang mau ke sana dan punya potensi kapasitas juga untuk ke sana, atau dia bisa menemukan talent yang bisa dia titipkan kepemimpinan untuk membawa bisnisnya ke arah sana. Demikian untuk fase sekarang ini, penjelasan yang sekarang tentang fase kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.